Sebelumnya selamat siang teman-teman. Ini gimana cara share-nya yuk? Itu ada presentasi sekarang. Nggak bisa dipencet halo. Oh bisa bisa. Ya, udah muncul belum? Udah. Nah, selamat pagi, siang teman-teman. Ya, Siang. Siang, Kak. nggak bisa lihat muka kalian loh kalau gini. Ya, kelihatan kan? Kelihatan kan kenal dak Ini house. aku mau jelasin apa sih backend itu. Backend developer ya. Tadi kan udah ada front end. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rian, mahasiswa Kakom. Ya. Aku suka programming sama deployment web developing. Ya. Perkenalan sama backend, kita anggap tadi front end itu layar depan, back end itu layar belakang. Jadi dapur lah anggapannya, dapur yang user nggak perlu tahu apa yang dikerjakan, itu back end. Back end developer itu code is run on server. Jadi yang berjalan di server itu nggak hanya paham tentang bahasa pemrograman dan database, tapi mereka harus paham tentang arsitekturnya. Jadi gimana data dikirim, data diterima, itu harus paham. Jika aplikasinya itu berjalan lambat atau error, rusak dan yang lain, itu berarti kemungkinan besar kesalahan ada di backend gitu. Jadi kalau front end itu biasanya bug namanya, kalau backend udah bukan bug lagi. Kayak contohnya login, sistem login itu front end itu cuma munculin username sama password sama button buat masuk gitu. Nah, kalau kesalahan ada di front end itu nggak bakal muncul inputan tadi. Itu kalau kesalahan ada di back end. Kalau di front end. Kalau back end itu lebih buruk lagi. Jadi kita nggak perlu tahu username password kita bisa masuk, itu back end. Contoh lagi login tadi. Apalagi ya kesalahan-kesalahan yang sering di back end. Naik aja deh, bingung aku. Back end development just take data from a form and then store it to database. Jadi back end itu nggak hanya ngambil data dari form lalu nyimpan di database, nggak hanya gitu. Back end itu lebih ke prosesnya. Jadi oke ya, back end developer. Development ya, bukan developer. Beda, developer sama development itu beda. Kalau development itu pengembangan, kalau developer itu lebih ke orangnya. Jadi apa sih backend development itu? Backend itu yang bertanggung jawab tentang perhitungan, tentang logika, database, interaksi database, dan performa. Jadi sebuah sistem, di sini kita kerucutkan lagi ke website, itu tergantung backendnya gimana, yaitu tadi logika, performa, kalkulasi tadi, sama database, interaksi database-nya itu lebih ke backend. Kalau backend developer itu yang itu orangnya yang membangunnya. This means that backend developer not only need to understand, jadi nggak harus nggak hanya paham tentang bahasa dan database, tapi harus paham tentang gimana arsitekturnya, gimana menerima dan mengirim datanya, itu harus paham. Soalnya nanti juga satu satu
sama security dan lain-lain itu satu gabungan lah backend itu nanti. Kalau backendnya jelek ya sistem hancur itu. Lalu ini yang tadi, jadi nggak hanya menerima data dari form lalu menyimpannya, nggak hanya itu, tapi lebih ke proses datanya, gimana enaknya, gimana yang bagus itu, sama apa yang boleh ditampilkan dan apa yang nggak boleh ditampilkan gitu. Lalu tools, alat dan framework. Yang pasti alatnya tuh kita harus paham programming language-nya, bahasa pemrogramannya. Itu di sini ada PHP, Node, Java, Python, Perl, C++ dan lain-lain. Banyak kalau bahasa pemrograman. Nah, kalau tadi di front end itu bahasanya yang dasarnya itu cuma HTML, CSS sama JavaScript. Kalau di sini banyak PHP, Node, itu tadi bahasa pemrograman. Kita nggak perlu paham semua, cukup satu aja kalau aku menurutku sih. Nggak perlu mahamin semua, cukup satu aja tapi lengkap sampai ke dalam-dalamnya, harus paham. Ini nanti teman-teman dapat di semester 4 bukan semester 1. Saya ingatku sih semester 4. Jadi udah mengambil back end udah harus front end dulu. Kalau front endnya kita udah mateng, bisa ngerancang website, baru nanti kita mikirin dapurnya gimana pemrosesan datanya. Itu dari sini server, nggak seperti front end. Kalau backend itu berjalan di server di sini seperti Apache, Nging, V8 sama ISS punya Windows, seperti itu server. Nanti teman-teman bakal kenal yang namanya exam, LAM juga. Kalau tadi kita kembali ke front end, itu cuma butuh browser sama tag editor, itu udah bisa jalan dia. Kalau di back end itu nggak bisa jalan, harus ada servernya, harus keinstall Apache atau Nging atau yang lain. Lalu database, nah ini database yang paling penting dari backend itu ya database, tempat nyimpennya. Ini makanya kita nanti bakal kenal backend itu di semester 4, soalnya harus paham itu tadi, harus paham front end, harus matang dulu front endnya, HTML, CSS-nya harus matang. Database ini nanti juga harus matang di use case apa sih itu di semester 3, aku lupa. Kayak semacam perancangan database, nanti teman-teman bakal kenal itu di semester 2 sama semester 3. Itu ada perancangan database, aku lupa nama matkulnya, yang jelas tentang rancang database gitu. Nanti kalau udah masuk semester 4, udah kenal backend, baru implementasi database di situ. Ini cukup perkenalan aja ya. Database itu ada MySQL, SQL Server, MongoDB, Postgre dan lain-lain. Teman-teman bisa browsing. Tapi yang paling terkenal, yang paling sering dipakai itu MySQL. Karena yang pertama gratis, murah, enak juga. Terus bahasanya mudah dipahami. Tuh. Setelah itu framework. Nah, framework ini semacam rancangannya. Ini kayaknya sih nggak akan dipelajari di kampus, tapi nggak tahu, tergantung kamu nanti waktu pelajaran backend nanti ngambil dosen siapa, tergantung. Framework ini ada beberapa. Laravel itu punyanya PHP, Spring, Django punyanya Python, ROR itu Ruby on Rails dan lain-lain. Framework itu kayak apa yo? Kalau teman-teman udah kenal, masih semester 1 yo, jadi belum gimana gambarin framework itu kayak sebuah rancangan. Jadi kalau rumah itu udah ada rancangannya, nah itu framework. Jadi kalau kita mau berhubungan dengan database tinggal manggil, berhubungan dengan server tinggal manggil gitu, nggak usah buat ulang dari awal, nggak usah ngoding ulang, nggak usah kalau udah kenal framework nanti. Tapi yang pertama
yang pasti teman-teman harus itu dulu, matang dulu di sini. PHP, Node, Java, Python, ini harus matang dulu di sini. Kalau kampus kita tuh backend-nya itu pakai PHP, seingatku. Jadi PHP-nya harus matang dulu, baru bisa mengenal framework kerangkanya. Lalu tentang keamanan, jadi 80% serangan siber itu yang dituju itu backend, yang dihajar itu pasti backend-nya. Jadi kita sebagai anak backend harus paham kira-kira ini nanti bisa diserang dari mana. Kalau front end paling mentok, paling jelek itu cuma tampilan berubah, namanya device itu. Kalau backend, aduh, data kecuri itu udah pusing banget. Nah, jadi kita harus paham juga tentang ini. Lalu apakah ada yang lain? Pasti ada. Tinggal dikembangin sama nanti teman-teman butuhnya apa. Itu nantilah kalau udah kenal di semester 4. Soalnya kalau ngomongin back end itu ke semester 4. Jadi di sini hanya kenalan doang. Hanya kenalan apa sih back end gitu. Gimana cara biar jadi strong back end developer? Ya itu tadi. Jadi yang pasti PHP sama Node.js itu harus paham seluk-beluknya. PHP itu kan bahasa pemrograman. Algoritma kan teman-teman udah belajar tuh. Algoritma kalau di kita pakai Java kan. Nanti kalau udah ngomongin website, Java itu udah, kalau dibilang ketinggalan juga enggak, tapi yang paling terkenal kalau website itu bahasanya pakai PHP sama Node. Itu yang paling terkenal. Tinggal kebutuhannya kayak gimana. Nah, gimana tadi cara jadi strong backend developer? Yaitu tadi kita harus jadi master di salah satu. Nggak usah semua harus kita pahamin, nggak usah, tapi salah satu. Antara PHP, antara ini tadi, antara PHP, Node, Java, Python, dan lain-lain, banyak sekali. Yang terkenal itu sekarang Golang, bahasa dari Google sendiri itu. Tapi ya masih sedikit komunitas-komunitasnya, juga tempat latihannya juga masih sedikit. Yang bahasa Indonesia ada tapi sedikit, minimal lah, minim sekali kalau Golang. Makanya yang di sini yang aku bahas PHP sama Node. Lalu pengetahuan kita tentang Linux untuk jadi strong tadi itu pengetahuan kita tentang Linux. Soalnya rata-rata server tuh pasti berjalan di Linux bukan di Windows. Itu udah pasti itu. Soalnya nging sama Apache itu kinerjanya bakalan bagus di Linux. Di Windows bisa, tapi kalau udah mulai online diakses banyak orang, itu baru kerasa bedanya antara Windows sama Linux itu. Lalu seleksian pemilihan database, kita harus tahu tadi, kita harus milih database yang mana. Masing-masing database itu punya kelebihan kekurangannya, tergantung kita mau bikin sistem apa itu. Makanya itu tadi yang aku saranin, kita belajar dulu MySQL itu karena dasarnya. Kalau MySQL udah paham, baru yang lain bisalah ngikutin. Database ini nanti teman-teman dapat di semester 3 kalau nggak salah, kalau nggak 4, lupa aku. Itu database kayak ngambil data, ngirim data, ngedit data, hapus data gitu. Seru kok di database ini nanti. Lalu protokol internet atau jalan. Jadi internet itu gimana sih jalannya, HTTPS, HTTP, dan lain-lain. Kita harus paham. Kalau sebagai backend loh, kita harus paham. Soalnya, dan harus update yang pasti. Harus update. Lalu yang kelima itu hosting atau VPS. VPS itu virtual private server. Jadi kalau sistem kita mau di online kan ya harus pakai hosting, harus pakai VPS. Bedanya itu nggak akan aku bahas bedanya apa, tapi yang jelas
harus ada hosting. Kalau masih di komputer lokal nggak bisa diakses kecuali pakai ngok. Nanti aku kasih tahu ngok itu apa. Lalu apakah ada lagi ya? Yang pasti ada banyak alat yang bisa digunakan untuk menjadi pahlawan atau yang paling wah di backend developer gitu. Setelah itu, nah ini API ini lebih ke gini, anggap aja dalam satu sistem tuh, contohnya Tokopedia itu kita bisa akses lewat HP, kita bisa akses lewat laptop. Nah itu tadi yang pertama, front end-nya dia bisa menyesuaikan, kalau dibuka lewat HP gimana, kalau dibuka lewat laptop gimana, nanti ada tablet juga. Nah, lalu apa hubungannya dengan API ini tadi? API ini semacam jalur atau semacam penghubung antara si layar depan dengan belakangnya. Contohnya tadi Tokopedia itu yang aku tahu kalau pengambilan database-nya itu dia pakai API. Jadi cuma request gambar lalu ditampilkan gitu. Request gambar lalu ditampilkan. Nah, kelebihan API ini dia dapat itu beda-beda bahasa pemrograman tapi tetap bisa jalan gitu loh. Ini jadi any kind of device. Jadi apapun device-nya, which programming, apapun bahasa pemrogramannya itu tetap bisa jadi satu. Itu API. Kayak tadi yang aku contoh kayak Tokopedia. Dulu tuh Tokopedia itu masih pakai PHP biasa atau Java ya, lupa aku. Pokoknya masih pakai bahasa yang lama. Terus sekarang udah muncul bahasa baru Golang. Itu setiap kali ada fitur baru di Tokopedia itu udah pakai bahasa Golang. Jadi dua bahasa pemrograman dalam satu sistem itu cara menghubungi, cara biar mereka bisa komunikasi, mereka bisa berhubungan itu pakai API. Ini nanti, nah contoh lain kayak teman-teman kalau login pakai Facebook, login pakai Twitter gitu. Jadi kita nggak usah ngambil data dari Twitter, tapi kita cuma request ke Twitter. Gimana ya jelasinnya? Contohnya kalau teman-teman login pakai Twitter itu sistemnya itu cuma request, cuma minta ke pihak Twitter coba periksa ada nggak orang dengan username ini sama password ini di database kamu gitu. Jadi sistem kita tuh nggak harus tahu apakah apa yang dimasukin si itu. Sistem kita cuma, makanya API ini nanti bakal bermanfaat banget nanti kalau udah ngomongin backend. Kalau ini seingatku di kampus nggak ada materi tentang API ini, tapi pasti kepake nanti. Itu API. Lalu cloud service, ini yang hosting tadi. Banyak cloudnya, ada Google, Amazon, Heroku. Yang mau aku bahas cuma 3 di atas ini. Soalnya aku udah pakai, kalau yang 3 ini aku belum. Kalau yang 2 di bawah aku belum. Google Cloud itu banyak sekali layanannya. Yang aku pakai itu komputer. Jadi kita punya komputer lain tanpa kita tahu fisiknya gimana, kita bisa rubah-rubah spesifikasi komputer kita. Jadi kayak kalau komputer fisik itu kan satu prosesornya ini RAM segini, hard disk segini gitu kan. Kalau di Google Cloud nanti kita bisa request, aku pengen prosesor yang cepat, aku pengen RAM yang banyak. Kalau RAM 4 udah full, aku pengen nambah RAM, itu tinggal request tapi yang bayar itu tadi kalau Google. Nah ini fungsinya apa? Gini, server tadi kan pakai server kan sebuah komputer yang kita nggak tahu di mana, gitulah intinya server tuh. Jadi kita kalau request data
kayak data Tokopedia lah. Datanya itu ada di komputer punya Tokopedia, tapi kita nggak tahu di mana letak datanya itu di mana. Itu server ya, kayak tadi komputer komputer yang kita nggak tahu ada di mana, komputer cloud namanya. Google Cloud ini tadi. Amazon juga sama kayak Google Cloud. Fasilitasnya juga kurang lebih sama. Kalau Amazon ini lebih ke lengkap, soalnya Google Cloud kan juga masih baru, jadi dia belum selengkap Amazon. Kalau Heroku ini khusus untuk platform as a service. Ini nanti teman-teman kenal di semester 4 cloud computing nama matkulnya itu gimana ya, itu tadi gimana cara kita bangun server, gimana server kita bisa aman gitu. Dan di sini itu wajib kita paham tentang Linux. Kalau masih Windows bakal bingung sekali tuh, soalnya apa-apa Linux kalau udah masuk ke server kayak gini. Itu nanti aku bisa kasih contoh nanti. Sekarang ngomongin gaji ya. Aduh, kalau gaji ini di Indonesia sendiri kalau back end, oh iya, sebelumnya kalau cari pekerjaan back end itu susah. Soalnya rata-rata perusahaan atau instansi itu carinya dia kayak PHP programmer gitu. Jadi langsung menuju ke bahasa atau menuju ke frameworknya. Soalnya perusahaan itu pasti dia udah punya sistem, udah punya website, tapi sistemnya itu pakai bahasa tertentu, jadi dia nggak bisa nerima backend developer gini aja, nggak bisa. Makanya dia carinya tuh PHP developer, carinya biasanya gitu. Kalau front end tadi bisa kita cari front end atau web design, soalnya base-nya bahasa dasarnya ya 3 itu tadi, HTML, CSS sama JavaScript. Kalau backend kan banyak, jadi backend itu biasanya lihat-lihat itunya yang udah dibangun sebelumnya pakai PHP atau pakai Ruby atau pakai Java gitu. Tapi yang paling sering aku temui itu ya PHP sama siapa yang baru tuh Go. Python juga. Python tuh bahasa bagus, tapi nggak tahu kenapa di Indonesia kayak kecil gitu komunitasnya. Ini untuk junior sama senior ini juga beda. Kalau senior developer tuh dia tahulah senior sama junior bedanya apa, tahu kan. Nah, lalu ada cerita suksesnya ini udah pasti teman-teman kenal siapa, nggak perlu aku jelaskan. Dia dulu juga anak IT yang dikeluarkan katanya gitu, aku juga nggak tahu nyatanya gimana. Terus yang ini, kalau ini sedikit ini yang kenal nih, yakin aku. Kalau ini sedikit yang kenal, aku ceritain dikit. Jadi dia mahasiswa di MIT, Mississippi Institute, apa sih MIT itu? Pokoknya terkenal banget itu. MIT, bentar. University. Nah, dia anak di sini. Terkenal banget ini universitas ini. Dia lulusan situ. Setelah lulus dia kerja. Setelah kerja dia kayak mikir gini, aku tuh pengen punya flash disk, tapi flash diskku itu bisa aku akses di mana aja dan aku nggak takut aku lupa nggak bawa. Makanya dia bikin Dropbox. Pinter ini anak. Jadi manfaatin apa yang dia punya, terus bisa sekaligus bisa ngembangin bisnis dari apa yang dia bikin, dia ciptain. Dropbox itu kan kita nyimpen di cloud, kapanpun dimanapun kita bisa akses asal ada internet. Nah, Google Drive pun juga terinspirasi dari idenya dia. Google Drive kan lahir tahun berapa itu? Dropbox ini udah lama. Jadi kalau udah Google ikut campur udah kalah pasti Dropbox. Tapi keren kisahnya, teman-teman bisa baca nanti di internet. Apa selanjutnya? Nah, ini yang perlu dicatat. Yang pertama, jangan pernah
berhenti belajar ya. Jadi pasti adalah kelanjutan gitu. Soalnya kalau kita bisa di satu bahasa pemrograman, bisa jago lah itu. Coba untuk minimal kenal lah bahasa pemrograman sebelah gitu. Makanya jangan berhenti. Dan bahasa pemrograman itu pasti ada yang namanya pembaruan atau update. Contohnya waktu aku masih dulu waktu belajar itu bahasa PHP itu belum ada PHP 7. Nah, sekarang udah ada 7 sampai 7.4. Nah, itu. Jadi nggak bisa kita berhenti belajar kalau PHP kalau di dunia IT. Yang kedua itu coba berubah-ubah caranya belajar. Lalu jangan mudah menyerah dan jangan berpuas diri. Ini jangan, di sini tulisannya jangan hanya fokus di satu bahasa. Yang ke 1, 2, 3, keempat itu kita juga harus punya minimal sedikit apa namanya, sedikit banyak front end juga harus tahu, atau kalau di sini harus paham front end dulu sebelum kita nginjak ke back end. Itu harus paham dulu. Kalau front end aku nggak tahu yo, HTML itu ada update-nya. Seingatku ada HTML itu ada update-nya. Jadi kita nggak bisa berpuas diri walaupun udah belajar semua apa dokumentasi HTML itu kita udah pelajari, kita nggak bisa berpuas diri. Siapa tahu 3 atau 4 bulan ke depan ada update, jadi ada tag yang dihilangkan diganti, itu juga. Makanya lalu nah ini yang paling penting nih, ini yang paling penting. Ini tuh kayak apa ya, kalau bisa kodemu itu bisa berguna lagi gitu. Kamu bikin sistem A sama sistem B itu kalau bisa bahasamu jangan jauh beda, nanti bakal jadi ciri khas programmer. Soalnya tiap programmer tuh pasti punya ciri khas. Terus struktur cara dia ngode juga di sini, nanti struktur dia ngode nanti beda-beda, terutama kalau dalam tim. Walaupun strukturnya beda-beda tapi tujuannya satu lah. Tuh. Lalu yang terakhir itu jangan banyak bertanya atau coba cari dulu dah. Cari banyak kok di internet, pasti ada kok. Kecuali kalau bahasanya baru atau ada fitur baru, itu baru susah cari kita di internet. Sumbernya ya dokumennya bahasa tadi. Kalau bahasanya lama, udah cari dulu pasti ada. Dan dengan mencari enggak kamu nanti enggak hanya dapat jawabannya, tapi dapat apa kayak materi baru. Oh ternyata gini bisa toh. Ada enggak? When you ini you will learn more than what you search. Jadi kamu dapat pelajaran baru dari mencari tadi. Kalau kamu bertanya ke yang ahli itu udah pasti langsung dijawab. Dan kamu nggak melebar dulu, malah yang bagus tuh kita ngembangin sendiri, kita melebar dari jalan nggak apa-apa, yang penting paham. Nah kesimpulannya yaitu tadi, cuma 15 menit ya. Kesimpulannya backend itu dapurnya sistem, dapurnya sebuah website atau dapurnya sebuah aplikasi. Di sini aku kerucutkan ke website, dapurnya website. Semisal login itu yang kita masukkan cuma username sama password, kita nggak tahu dua data yang kita masukkan tadi diolah kayak gimana, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita dapat muncul data kita, map itu cocok atau enggak, data kita cocok atau enggak lah. Itu tadi backend di situ. Contoh lainnya kayak sistem pemesanan juga gitu. Kita cuma klik apa namanya, kita beli apa gitu, udah biar anak-anak backend yang bekerja nanti proses datanya dilempar kemana aja, itu biar anak backend. Yang pasti jangan kaget nanti kalau udah masuk ke IT, bakalan asik
Serius asik nanti, nggak usah kaget. Dan saranku jangan banyak bertanya. Maksudnya tuh cari dulu kira-kira ada nggak. Nah, kalau udah mentok baru nanya. Nah sekarang mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang backend ini tadi. Kalau ada yang kurang jelas atau apa, Itu fokus mining Bitcoin. Oke. Ngeri. Oke, mungkin dari teman-teman kalau ada yang merasa dibingungin terkait ya. backend, silakan bisa ditanyakan loh. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Ya, Aziz, boleh. Dari segi keamanan nih, Laravel sama kode Igniter lebih aman mana? Laravel Oke. atau kode Igniter? Oke. Kalau gimana yo? Kalau langsung ke situ, menurut aku sih, karena aku anaknya kode igniter banget, ya aku jawab kode igniter. Biar teman-teman masuk ke kode igniter gitu. Tapi secara Iya, umum, iya. itu kedua framework itu sama-sama aman. Pasti ada celahnya, pasti itu ada celah, tapi tergantung si pemrogramnya, tergantung kitanya. Kita mau nutup celah itu atau enggak gitu. Jadi walaupun pakai framework seaman apapun, kalau logika kita jelek ya tetap kena gitu. Mungkin Iya, Mas iya. Haji itu yang Laravel. Kalau tanya ke Mas Haji, aku yakin pasti jawabannya Laravel. Ada lagi teman-teman? Ayo, gimana dari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyain terkait backend developer seperti apa? Ada nggak izin bertanya lagi? Kalau Ya. sumber untuk mempelajari backend, kira-kira dari mana Kak? Kalau via Nah, YouTube misalnya channel apa? oke, bagus. Kalau aku dulu belajarnya tuh pertama dari website. Soalnya enaknya website itu tinggal kopas. Itu yang pertama. Kalau YouTube kan nggak ada kodenya, kita cuma nonton. Yang pertama dari website itu aku saranin punyanya Mas Andre. Itu ini. Ini masih kelihatan nggak layarku di sana? Masih Kak, masih. Ini. Dunia Ilkom. Oh iya, iya. Nah, ini websitenya Mas Andre ini lengkap sih menurutku. Dan aku cuma belajar PHP-nya doang, yang lain nggak aku pelajari. Teman-teman bisa akses ini. Itu yang website. Kalau yang YouTube ini masih dasar ya. Aku ngomongin dasar ini. PHP ini masih dasar banget. Belum ngomongin ke logika. Jadi masih pengenalan variabel dan lain-lain. Kalau dari YouTube itu punyanya yang pasti ya Pak Sandika Galih. Siapa sih Pak Sandika Galih itu? Programming Unpas. Iya, Teman-teman kiblatnya kenal kan? programmer. Kiblatnya Iya. programmer. Iya, kalau di situ dia cuma nerangin enggak cuma nerangin dasarnya, tapi lebih ke apa? Lengkap. Makanya. Iya, jadi kalau masih dasar kalian bisa akses lewat website, lewat dunia ini aja. Kalau udah mulai menanjak kayak framework, Laravel coding ini terbaru ke beliau. Itu. Terus kalau dapat error itu bisa nanya ke Overflow. Biasanya tinggal kamu copy, biasanya langsung dibaca gitu. Ya, ada lagi teman-teman? Yo, satu lagi deh kalau ada. Ada lagi nggak guys yang mau ditanyakan? Ini udah pada belajar algoritma semua toh? Sudah, Kak. Sudah Kak. Nah, udah belajar HTML. Apa sih HTML tuh umumnya? Masih Java. Matkul HTML itu apa sih? Belum ya berarti? Hyper. Iya.
pemrogram apa PKW itu. Lupa gue PKW. Iya. Jadi, kalau teman-teman masih algoritma itu masih logikanya aja. Nah, back end ini itu implementasi dari logika teman-teman tadi. Contohnya logika buat nyari bilangan bulat gitu kan, pasti kan ada kan. Nah, itu ngelatih logika kamu nanti kalau udah mulai di semester 4 mulai kenal back end baru kayak gitu tadi. Contohnya aja. Nah, ini logika kayak tadi, logika login itu gimana yang baik. Data yang diterima itu kan username password, nanti diolah kayak gimana. Nah, itu di back end kayak. Yang paling benar ngomonginnya yaitu tadi login, soalnya pasti teman-teman nanti dikenalin awal ya sistem login. Gitu. Oke, kayaknya udah cukup nih buat back end nih. Untuk lebih detailnya besok mungkin ya kita di lain waktu, biar kita percepat juga ke yang lainnya nih. Oke. Iya ya. Oke, makasih banget buat Rian untuk materi back end-nya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang front end sama back end. Tadi juga disinggung juga masalah API. Nah, API ini bisa dipakai juga nih, nggak cuma di web. Nah, nanti masuknya ke mobile development. Nah, yang kita bakal bahas saat ini kayak gitu. Nah,